Selamat pagi Pak Alex, nama saya Sudana Putra. Kali ini saya akan menjelaskan model deployment saya. Nah, mulai dari proseduralnya, aku ubah ke OP hingga ke deployment menggunakan Streamlit dan backend-nya itu Fast API. Nah, aku pertama eh, load datanya dulu. Di sini terlihat ada kebiasaan individu dan targetnya itu adalah obesitas levelnya itu resiko obesitasnya itu kayak gimana. Ada 7 level. Nah, di sini aku masuk aja ke eksplorasi datanya dulu. Di sini ada missing value. Nah, untuk numerical aku gunakan min atau median. Karena ini tidak terlalu skewed, aku akhirnya menggunakan min. Lalu untuk kategorikal itu aku menggunakan modus. Tapi karena ini terlalu imbalance, akhirnya nggak jadi pakai di drop aja si ini apa yang tidak balance lagian ini none. Oke, next itu di sini ada cek duplikatnya. Nah, si duplikatnya itu bisa menyebabkan bias jadi aku drop. Lalu aku cek data type-nya itu di sini objek si age-nya pasti ada yang salah input. Benar aja di sini ada. Harusnya ini integer sehingga aku bersihkan anomali itu. Lalu kita cek distribusinya di sini. Ini distribusinya itu lumayan seimbang, tapi aku tetap gunakan stratify random sampling karena untuk menjamin gitu si apa proporsi kelas target di train dan test itu tetap sama dengan distribusi asli, nggak ada yang hampir nggak muncul gitu di train atau test gitu, biar konsisten. Nah, untuk distribusi kategorikalnya ini sangat imbalance. Jadi akhirnya kayak walking bike sama motorbike ini aku gabung jadi other, lalu child C ini juga aku gabung si apa namanya si frequently ini sama sometimes ini jadi frequent aja frequently. Habis itu CRC ini juga aku gabung aja gitu. Apa sih namanya? Always sama frequently-nya jadi often. Oke, next. Itu, nah ini terlihat ya. Nah, di sini ini afternya. Udah lebih balance walaupun nggak terlalu ngaruh sih karena aku dengan alasan yang sama seperti ini aku gunakan model base tree. Ini juga terlihat nih di distribusi numeriknya juga ada outlier banyak sama beberapa imbalance juga. Makanya aku gunakan model base tree. Kita ke encodingnya aja. Ini korelasinya banyak yang tidak ada apa korelasi yang gimana amat. Makanya aku juga gunakan base tree juga di sini untuk tentukan aja yang buang aja yang sekiranya itu nggak terlalu berguna buat model gitu. Nah, next itu aku masuk ke data preprocessing aja. Nah, di sini aku encoding data-data yang apa one hot encoding untuk data-data kategorikal termasuk yang dua aja ini supaya lebih apa semoga bisa lebih bagus gitu. Lalu untuk numericalnya itu aku ubah jadi label encoder ya karena apa target itu nggak bisa one hot encoder. Memang apa kita harus apa label encode. Nah, lalu aku pisahkan X dan Y-nya. Ini targetnya maksudnya. Lalu aku tes translate dengan menggunakan stratify random sampling dengan alasan yang sama dengan tadi. Aku supaya itu dia itu tetap proporsinya itu seimbang gitu antara train dan test sehingga nggak ada bias. Lalu aku standarisasi agar model tidak bias terhadap skala biar zero indexing juga dan konvergensi lebih cepat. Ini hasil akhirnya. Nah, kita masuk ke model trainingnya. Di sini aku menggunakan random forest dan XGBoost. Di sini ada normal seperti jumlah pohon, kedalamannya. Tapi yang berbeda itu di sini aku tambahkan penanganan imbalance-nya. Nah, eh, aku train, akhirnya terlihat nih kalau inilah parameter terbaiknya dan inilah apa sih empat metrik utama kita. Kenapa kita pakai ini? Karena akurasi itu untuk berapa banyak prediksi yang benar keseluruhan data, precision itu untuk ketepatan prediksi tiap kelas, recall itu untuk banyak aktual data yang berhasil ditangkap oleh model, dan F1 itu harmoni antara precision dan recall. Nah, di sini terlihat lumayan bagus, lumayan seimbang juga antara keempat metrik. Jadi 92 sampai 93 persenan. Nah, untuk SG Boost ini sama, ini apa namanya? Ini metrik-metrik utama seperti banyak pohon, lalu batas kedalaman, learning rate dan lain-lain. Nah, ini aku sama seperti tadi, ini juga tadi aku lupa
aku gunakan 5 volt apa eh, cross validation ini juga sama. Nah, ini aku gunakan ini karena supaya kelasnya lebih seimbang. Tadi juga random forest aku gunakan itu. Nah, akhirnya ini dapat si apa parameter terbaiknya. Lalu, nah ini lebih rendah ya si akurasi precision dan recall F1 ini. Artinya model itu lebih memprediksi lebih benar gitu di mau apa random forest. eh, Terus apa labelnya juga sesuai dan apa namanya harmoni antara precision dan recall-nya juga lebih lebih benar gitu. Label aslinya juga berasa ditentukan oleh model. Nah, makanya aku di sini pilih random forest karena apa namanya si SG Boost ini mencetak metrik yang lebih sedikit dan lebih rendah gitu, apa lebih rendah di semua aspek. Nah, akhirnya aku simpan ini aku ubah nanti ke bentuk OOP. Oke, next ke OOP-nya. Oke, next aku akan menjelaskan alur konversi dari apa prosedur ke OOP sebelum aku nanti deploy. Nah, aku rangkum dulu apa yang aku lakukan tadi. Aku apa bersihkan kolom age dan anomalinya seperti 44 Hz jadi integer. Habis itu aku visualisasi distribusi target dan korelasi antar fitur. Lalu aku tangani missing value-nya. Jadi min atau median untuk numerik dan modus untuk eh, kategorikal atau di drop aja kalau terlalu imbalance. Habis itu encoding, gunakan one hot encoding untuk kategorikal dan label encoding untuk target. Dan terakhir, scaling si fiturnya jadi standar scalar, upaya zero indexing dan cepat convergent. Habis itu pembagian data dengan trend split dengan stratifikasi. Tadi aku lupa, aku gunakan 80-20 untuk pembagiannya. Lalu aku gunakan model random forest. Metrik evaluasinya itu accuracy, precision recall, dan F1. Nah, kita masuk ke train PY-nya ini. Pertama ini load data ini itu untuk apa? Ini untuk apa membersihkan umur, hapus duplikat. Habis itu ini untuk mengisi nilai kosong dengan min atau median atau modus seperti tadi yang aku sebutkan. Habis itu ini untuk handle categorical. Jadi kayak kategori minor kayak always itu jadi often aja. Habis itu kita gunakan encode dan scale. Itu encoding dan scale ini gunakan pipeline. Di UTS aku nggak pakai, tapi kali ini aku belajar dari kesalahan itu pakai aja. Habis itu aku gunakan train. Di si train ini aku grid search aja eh, yang terbaik itu seperti apa dengan menggunakan random forest. Habis itu evaluate, eh, lalu aku cetak semua akurasi apa sih si metrik evaluasinya. Nah, habis itu aku save modelnya dalam bentuk PKL. Nah, ini hasilnya sedikit lebih tinggi. Aku duga sih walaupun sama tadi pipeline-nya ini malah lebih tinggi karena di pipeline ini nggak ada yang terjeda gitu. Atau aku ada ketinggalan tapi sejauh ini sih harusnya sama. Nah, next itu kita ke prediknya. Nah, si prediknya ini pertama aku load base model PKL-nya, lalu aku pre-processing ulang, isi kolom scaling numerik dan susun fitur sesuai urutan training supaya inputnya itu sesuai dengan input kita. Habis itu aku prediksi dengan menggunakan random forest dan dikembalikan dengan eh, tabel asli dengan label encoder. Nah, hasilnya itu normal weight. Nah, next itu aku masuk ke nah ini sebelum aku masuk ini datanya nanti aku jelaskan lebih detail lagi pas apa namanya deployment. Next aku langsung ke main PY untuk Face API-nya aja. Oke, nextnya aku akan menjelaskan tentang main PY-nya. Untuk si Face API-nya sebagai backend API untuk prediksi obesitas berbasis gaya hidup. Nah, pertama aku inisialisasi si Face API-nya itu. Nah, eh, gitu kita termasuk memberikan judul, deskripsi supaya terlihat otomatis di slash docs nanti lebih rapi dan informatif. Nah, habis itu aku definisikan skema dan input menggunakan Viandik, apa Viandantik. Nah, ini eh, untuk validasi input pengguna seperti umur, tinggi badan. Nah, ini semua variabel tadi yang tentang apa apa kebiasaan untuk menentukan tipe data eksplisit seperti aku juga tentukan gitu. Si tipe data eksplisitnya seperti flow dan str. Nah, next itu aku load pipeline dan metadatanya. Di sini aku
memuat base model PKL-nya yang tadi random forest yang udah dilatih beserta objek scalarnya, label encoder dan nama-nama fitur yang digunakan. Oh iya, aku lupa tadi untuk disimpan di PKL itu bukan cuman modelnya tapi objek scalarnya, label encodernya, nama-nama fiturnya juga itu yang digunakan itu di save gitu untuk digunakan berikutnya. Nah, ini untuk endpoint-nya itu di sini bisa digunakan berkali-kali untuk health check dari luar gunanya itu. Nah, ini gunanya si endpoint root itu untuk itu gitu. Next itu untuk slash predict. Ini endpoint utama slash predict ini yang menerima input dalam format JSON dan melakukan prediksi langkah-langkahnya konversi input ke data frame, normalisasi kategori supaya sesuai dengan input kita, habis itu one hot encoding, habis itu scaling dengan standar scalar, habis itu jalankan model predik dan model predik probanya, habis itu transform hasil prediksi indeks ini dengan label encoder. Habis inilah output API-nya. Hasilnya itu dikembalikan dalam bentuk label prediksi akhir dan probabilitas dari setiap kelas obesitas, berguna untuk menampilkan confidence level dan pengguna di front end. Kita masuk ke selanjutnya ke streamlit.py-nya sebelum kita praktek. Oke, setelah Fast API berjalan, ini buat front end interaktifnya dengan Streamlit aku yang memudahkan pengguna melakukan prediksi obesitas secara real time. Nah, pertama setupnya dulu dan headernya. Ini API URL-nya. Ini langsung request berkomunikasi ke localhost 8000 sesuai dengan alamat default Fast API saat deployment. Nah, ini judul halaman supaya lebih profesional. Habis itu ini judul dan deskripsinya di HTML agar tampilannya lebih menarik. Lalu ini juga seperti random forest dan teknologi API juga disebutkan untuk ya supaya kredit aja gitu. Habis itu ini form inputnya itu apa sih? Kita bagi ke dalam dua kolom. Di kiri itu untuk data demografis seperti tinggi badan, gender atau kebiasaan konsumsi kalori. Dan untuk yang di sebelah kanan ini lebih ke kebiasaan makan, minum air, aktivitas fisik, penggunaan teknologi, transportasi, dan sebagai fitur model. Nah, ini habis itu aku submit dan dikirim ke API. Jadi, semua input ini dikirim sebagai JSON ke endpoint slash predict di Fast API. Payload ini sama persis dengan seperti struktur yang diharapkan oleh backend. Nah, next itu kita masuk ke hasil prediksinya. Jika berhasil dikembalikan secara interaktif, termasuk dengan semua kelas obesitasnya, probabilitas juga ditampilkan harusnya nanti dalam progress bar, dalam visualisasi confidence level prediksi. Habis itu ini penanganan errornya. Nah, ini kalau server error itu API tidak merespon ini akan ada pesan yang jelas kalau prediksi itu gagal dilakukan. Nah, ini sama footer branding biar 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 bagus aja sih. Biar biar ada gak kosong aja gitu sebenarnya. Nah, kita langsung aja ke prakteknya nih next. Oke, nah selanjutnya kita sebelum menjalankan aplikasi itu harus memastikan lingkungan Python itu udah aktif, semua dependensi Fast API, kayak scikit-learn dan lainnya itu bisa dikenali. Nah, langkah pertama itu setelah udah melakukan itu masuk ke folder proyek di mana si main PY-nya tadi untuk backend ada dan streamlit.py untuk eh, si back front end-nya itu ada juga. Nah, ini aku jalankan dulu. Kebetulan aku ada di sini direktorinya. Nah, setelah itu aku aktifkan virtual si ini bisa opsional. Aku sebenarnya nggak perlu untuk lakukan ini karena itu gunanya itu untuk supaya versi library-nya itu sesuai dengan project, tidak bentrok dengan global environment. Tapi tadi aku coba itu nggak perlu. Nah, selanjutnya itu ini aku jalankan backend dengan menggunakan Fast API dan UV Core. Ini UV Core ini sebagai web servernya. Main PY itu tadi seperti yang aku bilang itu Python-nya dan app-nya itu adalah Fast API yang ada di dalamnya. Saya mendapatkan si fleksi reload itu supaya otomatis restart setiap kali file diubah. Sangat berguna saat deployment. Kita coba ya. Nah, ini link yang disediakan. Next, kita langsung ke si
webnya yang aku sudah klik. Oke, next itu kita masuk ke apa namanya? Udah ada di tampilan Swagger UI-nya ini. Ini auto generated API, Face API berbasis Swagger UI-nya. Ini aku tambahkan doc saja langsung di sini. Itu gunanya apa? Biar si apa membantu kita untuk menguji dan memahami semua endpoint-nya. Sorry, salah. Nah, endpoint API. Nah, ini dokumentasi input dan outputnya. Nah, ini get itu pertama untuk cek status server dulu gitu. Nah, ini aku try it out, execute dulu. Nah, kan, ini API itu up and running, artinya itu udah berjalan dengan baik gitu. Nah, untuk post itu untuk prediksi obesitasnya. Swagger.ui ini melihat si kolom input seperti apa namanya, semua parameter kebiasaan tadi. Nah, seperti ini nih. Nah, kita try it out, terus execute. Nah, itu sudah successful. Ini apa namanya? Ini akan ada predicted class-nya sama si probabilitasnya. Nah, normal weight dan si predicted class-nya nih semua. Nah, ini sekarang kita udah siap masuk ke terminal apa setup si terminal buat si apa namanya? Front end-nya, Streamlit-nya. Next kita ke situ ya. Oke, next itu kita bisa masuk ke Streamlit eh, front-end Streamlit-nya di terminal baru setup-nya. Nah, ini apa tadi si backend API-nya itu pastikan tetap berjalan, nggak boleh dimatikan. Nanti Streamlit akan gagal ke request ke post ke endpoint slash predict kalau itu dimatikan. Nah, pertama itu kita masukkan ke apa namanya lokasi streamlit.py-nya sama seperti tadi aku udah setup di situ. Habis itu kita jalankan si apa Streamlit-nya. Nah, ini sudah ada nih di sini nih. Nah, sekarang kita langsung aja ke apa namanya modelnya apa sih si apa aplikasinya, sorry. Oke, kita masuk ke udah masuk ke si aplikasi Streamlit-nya yang tadi udah dibuka otomatis gitu lewat terminal. Nah, ini berarti udah berhasil ya masuk ke udah direspon sama API-nya. Nah, di sini ada dua test case yang akan aku coba. Yang pertama itu tentang apa namanya normal weight, di mana itu ini ekspektasinya itu normal weight. Kenapa? Karena BMI-nya sehat. Kebiasaannya rutin ya, kebiasaannya itu saya makan sayurnya itu rutin 3 kali. Habis itu minum airnya juga iya. Dia itu tidak merokok. Olahraganya itu juga cukup, kan? Olahraganya cukup nih. Terus tidak ngemil, dia tidak sering ngemil gitu. Nih di dia. Habis itu dia juga makan 3 kali sehari. Itu juga normal gitu. Habis itu tidak ada riwayat keluarga yang overweight dia. Nah, ini ekspektasinya itu normal weight secara logis. Apakah benar? Ya, normal weight. Nah, ini kita terlihat nih. Dia memprediksi 69% eh, normal weight. Kita masuk ke berarti si modelnya itu berhasil memprediksi. Lalu kita masuk ke test case yang kedua. Oke, kita masuk ke test case yang kedua. Nah, ini ekspektasinya itu obesitas tipe ketiga. Kenapa? Karena BMI-nya itu sangat tinggi. Pertama ya, ini terlihat nih dari 160 dibagi, aku rada lupa sih cara menghitungnya. Habis itu kebiasaan buruknya itu makan sayur hanya sekali. Habis itu jumlah makan utamanya itu 4 kali. Terus minum airnya itu sangat kurang. Habis itu dia itu jarang olahraga, nggak pernah malah. Habis itu sering banget nggak apa nonton di depan televisi apa teknologi doang. Habis itu dia itu makannya itu terlalu sering di antara waktu makan. Habis itu dia itu kadang makan apa minum alkohol, terus juga dia merokok, terus juga nggak pernah kontrol kalori dia. Ekspektasinya sih bakal jelek ya. Nah, kita lihat, oh kan obesitas tipe 3. Berarti ini BMI-nya ekstrim dan kebiasaannya itu wah jangan jelek gitu. Nah, berarti model itu berhasil memprediksi gitu probabilitas tiap kategori, bahkan ada probabilitas yang lainnya gitu. Dia itu masuk ke mana? Yang artinya model si aplikasi ini udah berjalan dengan cukup baik untuk memprediksi apa namanya eh, ke apa namanya resiko obesitas seseorang. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.